Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7071. Membunuh seseorang. Menyalakan ponsel dan melihat Haina baru saja ditambahkan ke akun WeChat. Chen Keke sedikit mengerutkan kening. Alasan mengapa dia terkoneksi melalui aplikasi pertemanan adalah karena dia ingin Wang Wenbin dan yang lainnya menemukan posisi Haina melalui ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa Haina berani mengirim pesan suara ke dirinya sendiri. Dan ada begitu banyak pesan dalam sekali postingan. Sebuah pesan berseri. Awalnya, dia akan menghapus pesan suara-suara ini secara langsung. Tetapi, ada satu kalimat lagi. Saya menyarankan Anda untuk mendengarkan. Itu untuk kebaikan Anda sendiri. Di balik kata-kata itu, ada ekspresi tersenyum. Ekspresi ini membuat Chen Keke sedikit tertegun. Setelah dia melihat Chen Tiangang saling melirik kemudian dia mengklik pesan suara itu. Chen Keke tidak tertarik dengan kata-kata sebelumnya. Lagi pula, itu semua adalah permohonan Haina. Dia bahkan telah mendengarnya. Tapi ketika dia mendengar bagian belakang, ekspresi Chen Keke tiba-tiba tenggelam. Pada tahun-tahun itu, bagaimana kamu dan Tuan Chen membius Tuan Ma Yuan? Pada tahun-tahun itu, bagaimana Anda memberitahu Gao Tianyuan untuk menyerang dan membunuh pemilik kota demi Tuan Chen? Juga, saya juga bisa mempublikasikan kebenaran kematian Chen Rensuan. Ketika dia mendengarnya kata demi kata pada saat ini, senyum menawan di wajah Chen Keke membeku dalam sekejap. Bagaimana bisa? Bagaimana semua ini mungkin? Bagaimanapun, dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang luar seperti Haina bisa mengetahui rahasia inti ini. Kemudian dia ingat bahwa dia pergi ke gedung Yuhai beberapa kali dan mabuk. Saya kira pada saat itulah semuanya bocor. Ekspresi santai dan strategis wajah Chen Tiangang juga langsung hilang saat ini. Dia berkata dengan dingin, "Koko, mengapa kamu begitu ceroboh untuk membiarkan orang luar itu mengetahui hal ini?" Chen Keke sangat takut dengan mata dingin Chen Tiangang sehingga dia mengatakan lebih dari satu hal dan berkata, "Saudaraku, aku tidak tahu. Aku tidak pernah memberitahunya hal-hal ini. Tapi mungkin aku menumpahkan mulutku ketika aku mabuk. Kamu tahu, aku tidak mungkin mengkhianatimu. Kamu, aku sudah mengatakannya sejak lama bahwa minum adalah sebuah kesalahan." Chen Tiangang melihat bahwa Chen Keke gugup dan menghiburnya. Tetapi hal-hal ini tidak memiliki bukti yang konklusif dan tidak memiliki efek. Selama kita menyelesaikan Haina secepat mungkin, maka, tanpa berkata apa-apa, suara terakhir Haina datang. "Ngomong-ngomong, aku punya pena rekaman." Mendengar ini, wajah Chen Tiangang dan Chen Keke menjadi gelap pada saat yang sama, yang bahkan lebih buruk daripada makan kotoran dalam sekejap. Memiliki pena rekaman dan mengetahui ini dapat dikatakan sepenuhnya dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika pena rekaman ini muncul, itu pasti bisa mendorong Chen Tiangang ke dalam jurang. "Saudaraku, apapun yang terjadi, kamu harus membunuh Haina. Bahkan jika kita mengakibatkan mengekspos banyak hal, kita harus melakukan ini. Kita harus melakukan apapun yang diperlukan." Chen Keke mengertakkan gigi saat ini. "Jika kamu tidak melakukannya, aku akan menggunakan penjaga pribadiku untuk melakukannya. Semuanya adalah untuk membunuhnya. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan." "Oke." Mendengar ini, Chen Tiangang mengangguk. "Aku mengerti.
Tapi kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan menyelesaikannya. Berbicara tentang ini, Chen Tiangang mengeluarkan ponsel dan perlahan-lahan memanggil nomor di dalamnya. Ini aku, Chen Tiangang. Setelah sekian tahun, saatnya kamu membalas budi padaku. Aku ingin kamu membantuku membunuh seseorang. Bersih dan rapi. Bab 7072. Wang Xikong. Penguasa bumi. Kota perbatasan di malam hari memiliki rasa yang misterius. Di atas langit yang redup, awan menumpuk. Dan kadang-kadang Anda dapat melihat kilatan cahaya petir berkedip, yang membuat orang merasa terpesona. Tepat ketika manajer rumah Zhang hendak membiarkan seseorang menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara keras mesin mobil di kejauhan. Kemudian, cahaya yang menyilaukan menyapu, yang membuat orang harus secara tidak sadar menyipitkan mata mereka. Kemudian, barisan 18 Land Rover Defender berbaris dan bergegas ke gerbang dengan momentum yang tak terkatakan. Di bawah hujan, sosok kabur di jendela tidak terlihat. Tapi plat merah yang tergantung di bar depan mobil memiliki sedikit rasa yang agak mengejutkan. Kota batas. Aula bumi. 3 aula Tiandiren di Jiecheng adalah 3 institusi eksklusif untuk dunia luar. Penjaga Dewa Surga, penegak hukum Tuan Tanah, Tuan Aula Membunuh. Dapat dikatakan bahwa di antara 3 aula langit dan bumi, aula itu mungkin bukan yang terkuat, tetapi jelas yang paling kuat. Departemen Keamanan Publik Jiecheng terdengar luar biasa. Tetapi di depan aula, mereka hanya mungkin untuk berlutut. Melihat kemunculan aula, para penjaga Zhang Fu yang tersembunyi dalam kegelapan saling memandang. Saat ini, mereka tidak berani keluar untuk menghentikan mereka, sehingga mereka hanya bisa menyebarkan berita dengan cepat. Kemudian, pintu 18 Land Rover Defenders dibuka secara bersamaan. Kemudian, 2 pria berjubah hitam dengan tatapan acuh tak acuh turun. Jubah hitam pada pria-pria ini harus terbuat dari bahan khusus, yang tidak hanya tahan air, tetapi juga tahan kerut. Mereka berjalan di tengah hujan, sedikit seperti dewa hitam kematian. 36 orang ini menatap Harvey York dan Tuan Ma Yuan, yang telah mendengar berita itu, sampai mati dalam sekejap. Dilihat dari mata mereka, mereka akan membunuh hampir dalam hitungan menit, dan kemudian takkan berhenti sampai mereka akan mati. Harvey York sedang memegang payung saat ini. Melihat pemandangan ini, dia tersenyum tipis dan berkata, "Siapa kamu? Ini harusnya rumah pribadi Anda. Agresif. Ini sedikit menakutkan. Haruskah aku berlutut dan meminta maaf?" Mendengar kata-kata Harvey York, mata Tuan Ma Yuan berkedut. Tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berdiri di samping Harvey York. Jelas, dia mengenali identitas orang tersebut, namun tetap memilih untuk berdiri bersama Harvey York. Mendengar suara Harvey York, 36 pria jubah hitam itu mundur. Pada saat yang sama, memberi jalan lorong yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang. Kemudian, setelah melihat 18 Land Rover Defenders, Rolls-Royce Phantom hitam perlahan berhenti, pintu terbuka, dan seorang pria dengan jaket hitam yang memegang payung turun dari Rolls-Royce. Rambutnya dirawat dengan cermat, dengan kacamata emas di wajahnya, dan jam tangan merek Patek Philippe tergantung di pergelangan tangannya, yang kaya dan kuat. Dia menatap Harvey York sedikit dan berkata dengan lemah, "Biarkan aku memperkenalkan diriku, Wang Xikong, penguasa aula bumi, bertanggung jawab atas keamanan kota perbatasan. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat berita bahwa Haina, manajer gedung Yuhai, dicurigai mencuri informasi dari Jiecheng untuk waktu yang lama dan sangat merugikan Jiecheng kami. Hari ini,
Aula Bumi mengambilnya untuk diinterogasi. Setelah fakta kejahatannya ditentukan, dia akan ditangani sesuai dengan hukum Raja Kota Batas. Berbicara tentang ini, Wang Xikong memandang Harvey York dan berkata, sambil tersenyum, Representatif York, aku tahu statusmu tinggi dan keterampilanmu yang baik, tapi aku di sini untuk melakukan tugas resmiku hari ini. Saya tidak berpikir dengan pola Anda. Pasti tidak akan menghalangi tugas resmi saya. Kan? Bab 7073. Jangan makan set ini. Harvey York membalikkan payung di tangannya dan berkata dengan penuh minat. Apakah kamu dari Chen Tiangang? Mendengar Harvey York mengucapkan kata-kata seperti itu, Wang Xikong berkata dengan dingin. Representatif York, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengatakannya lagi? Aku Wang Xikong adalah Raja Bumi. Sejak saya muncul, itu mewakili dekrit Aula Bumi dan hukum kerajaan kota Batas. Dan aku selalu bertindak di tanah. Dan aku selalu memberi perintah dan memberi larangan. Itu semua 7 tuan. Mereka harus bekerja sama tanpa syarat. Apakah kamu mengerti? Harvey York tersenyum tipis dan berkata, bagaimana jika aku tidak mengerti? Klik, klik. Mendengar kata-kata Harvey York, dia melihat Wang Xikong mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, 36 pria berjubah hitam mengeluarkan senjata api khusus dari lengan mereka, menyalakan asuransi, dan membidik posisi Harvey York. Senjata api adalah senjata api khusus yang dikembangkan secara khusus oleh Amerika Serikat untuk orang-orang kuat seni bela diri. Peluru timah adalah peluru timah eksklusif yang ditempa oleh racun kota Batas yang terintegrasi di dalamnya untuk master tingkat Dewa Perang. Pemegang senjata adalah master seni bela diri terlatih dengan ketekunan dan keterampilan menembak. Sederhananya, jika 36 dari mereka menyatukan pelatuknya, bahkan jika kesatuan legendaris surga dan manusia, mereka harus menderita. Wang Xikong menjelaskan dengan acuh tak acuh. Sepertinya tidak ada kata yang mengancam. Tetapi pada kenyataannya, setiap kata dan setiap kata adalah ancaman diam-diam. Yang paling penting adalah 36 orang ini semua terlihat acuh tak acuh. Dan mereka tampak seperti akan menembakkan pistol mereka kapan saja. Yang membuat rambut Tuan Ma Yuan berdiri tegak dengan perasaan bahwa dia akan pingsan di tanah. Namun, Harvey York langsung mengabaikan adegan ini dan orang-orang ini. Dia baru saja menyipitkan mata ke Wang Xikong dan berkata dengan penuh arti, jika saya ingat dengan benar, menurut taruhan, 3 aula Jie Cheng langit dan bumi telah jatuh ke tangan saya. Karena kamu adalah penguasa bumi, kamu akan menyerahkan kekuasaanmu secara langsung sekarang. Atau apakah kamu harus berlutut di depanku sendiri? Naif. Mendengar kata-kata Harvey York, Wang Xikong mencibir. Ini seperti berpikir bahwa jika Anda menjadi perwakilan dari Liga Seni Bela Diri Negara Besar H, Anda dapat mengambil alih kota Batas. Harvey York benar-benar berpikir bahwa dengan apa yang disebut kontrak perjudian, dia benar-benar bisa mengambil alih 3 aula surga dan bumi. Lelucon sekali. Harvey York, jangan berpikir bahwa kamu adalah perwakilan dari Liga Seni Bela Diri Negara Besar H. Jika kamu memanfaatkan pagoda Ninggu, kamu dapat membuka mulut sesuka hati saat ini. Biarkan saya memberitahu Anda. Ini adalah kota Batas. Kota Batas 7. Tuan, kamu patuh. Mungkin kami akan mengikuti perjanjian sebagai pemimpin dari ketiga aula sesuai perjanjian. Dan membiarkanmu menjadi boneka nominal. Tetapi jika kamu bodoh dan tidak taat, aku bisa memberitahumu. Orang-orang yang mati di penjara saya setiap tahun seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Harvey York mengangguk dan berkata, jadi begitu. Jika kamu mengatakan begitu,
Berarti kamu masih memberiku wajah. Bagaimanapun, kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Dan kamu tidak perlu memberiku wajah. Kalau tidak, maukah kamu membunuhku secara langsung? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Wang Xikong menjadi gelap. Nama keluargamu adalah York. Sudahkah aku memberimu wajah? Apakah kamu tidak berani membunuhku? Harvey York tersenyum. Karena kamu tidak berani membunuhku. Jangan mengancamku dengan trikmu. Menindas anak berusia 3 tahun. Aku tidak makan gertakan ini. Kamu. Sudut mata Wang Xikong berkedut. Kalimat Harvey York benar. Seberapa hebatnya Wang Xikong? Dia benar tidak berani menyentuh Harvey York saat ini. Di satu sisi, dia kurang lebih tahu tentang kemampuan Harvey York. Di sisi lain, betapapun menghinanya dia terhadap Harvey York, identitas Harvey York juga nyata. Dan itu bukan sesuatu yang dia bisa gerakkan sama sekali. Bab 7074. Mereka yang masuk ke garis ini tanpa izin akan mati. Namun, Wang Xikong tidak mungkin pergi atau mengakui kepengecutannya. Seperti ini, dia mengertakkan gigi sedikit dan mengeluarkan senjata api dari pinggangnya pada saat berikutnya. Setelah melepaskan pengaman, dia menunjuk Harvey York dan berkata dengan dingin, aku di sini bukan untuk berbicara omong kosong denganmu hari ini, tetapi untuk berbisnis. Bawa orang keluar. Aku akan memberimu waktu sebentar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Meskipun kamu sangat hebat, kamu harus percaya bahwa orang-orang di sekitarmu tidak sebaik kamu. Ketika kata-kata itu jatuh, 36 pria berjubah suan hitam melangkah maju lagi. Senjata api khusus di tangan mereka tidak hanya mengunci Harvey York, tetapi juga Tuan Ma Yuan dan lainnya. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, lalu tersenyum tipis dan berkata, Haina yang kamu cari memang ada di tanganku. Namun, dia diserang dan dibunuh sebelumnya. Dan kami menyelamatkannya. Karena kebaikan. Tetapi saya memiliki karakteristik, yaitu untuk menyelamatkan orang sampai akhir dan mengirim Buddha ke barat. Karena dia ada di tanganku, aku pasti akan memastikan keselamatannya. Tidak apa-apa bagimu untuk membawanya pergi. Tidak masalah jika kamu ingin memasukkannya ke dalam penjara. Tapi satu hal adalah kamu harus menunjukkan buktinya padaku. Kalau tidak, jika Anda mengambil orang yang saya lindungi dengan satu kalimat, tidakkah Anda berpikir bahwa saya, sebagai perwakilan York, terlalu tidak kompeten dan terlalu pengecut? Wang Xikong berkata dengan dingin. Maaf, perwakilan York, itu melibatkan keamanan dan kerahasiaan Jie Cheng. Bahkan jika Anda adalah perwakilan dari Liga Seni Bela Diri Negara Besar H, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, kamu bukan penguasa kota perbatasan. Jadi, saat ini, Anda harus bekerja sama tanpa syarat. Jika Anda terus tidak bekerja sama dan menolak di sini sampai akhir, saya dapat curiga bahwa Anda dan Haina berada dalam kelompok yang sama dan membawa Anda pergi untuk diinterogasi. Kamu harus percaya bahwa kita memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, Wang Xikong terlihat sedikit lebih mudah tersinggung. Bawa aku pergi untuk diinterogasi. Harvey York melirik jubah hitam di depannya ini. Dan wajahnya penuh minat. Kamu belum memiliki kemampuan itu. Boom. Dalam kata-kata Harvey York yang acuh tak acuh, ada kilat dan guntur di langit. Dan cahaya kilat besar menerangi sosok Harvey York. Pada saat ini, dia seperti dewa dan Buddha di dunia. Wang Xikong dan anak buahnya tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Yang jelas dikejutkan oleh momentum Harvey York. Tapi setelah langkah mundur ini, sudut mata mereka sedikit berkedut. Meskipun mereka hanya secara tidak sadar mundur,
Itu juga menunjukkan bahwa mereka telah dikalahkan sebelum pertempuran. Untuk aula bumi yang selalu sangat kuat, situasi seperti itu adalah apa yang tidak ingin mereka lihat dan tidak ingin mereka terima. Lagi pula, Harvey York telah melakukan banyak hal di Jiecheng akhir-akhir ini. Dalam retrospeksinya, apapun yang dilakukan sudah cukup untuk bersikap waspada. Tapi ketika dia sadar, Wang Xikong marah dengan rasa malu ditampar di wajah. Dia mengertakkan gigi, menatap Harvey York, dan langsung berkata dengan suara dingin, "Ambil seseorang." Mendengar perintahnya, meskipun 36 pria berjubah hitam itu terlihat jelek, mereka harus mengertakkan gigi dan maju. Senjata api di tangannya mengarah pada titik-titik penting di seluruh tubuh Harvey York. Jelas, dia takut Harvey York tiba-tiba akan mengambil tindakan. Bang! Harvey York melangkah maju dan memblokir gerbang. Pada saat yang sama, dia mengambil kembali payung di tangannya dan melemparkannya dengan santai. Hujan membentuk garis lurus di tanah. Tanpa izinku, mereka yang memasuki garis ini akan mati. Bab 7075. Apa yang harus dilakukan? Sebuah kalimat sederhana, tetapi tampaknya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, yang membuat banyak penguasa Tuan ketakutan yang tak terbendung. Wajah Wang Xikong juga sangat suram. Harvey York, aku tahu kamu luar biasa. Tidak hanya dapat menghancurkan Duan Xiuliu dari karate leluhur, tetapi juga telah menginjak-injak 6 sekolah besar di negara pulau itu di masa lalu. Kamu adalah generasi dewa perang yang tidak diragukan lagi. Tapi pikirkan dengan jelas. Kami memiliki begitu banyak orang di sini. Apakah Anda bisa mengalahkan mereka? Bahkan jika kamu bisa bertarung, bagaimana dengan 3 aula langit dan bumi bersatu? Bagaimana dengan 100.000 master kota perbatasan yang bergerak bersama? Kami menghormati status Anda sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri, negara besar H. Dan kami di sini untuk membujuk Anda dengan baik. Tetapi jika Anda begitu bodoh sehingga Anda bersikeras untuk tidak bertahan dengan kami tidak keberatan berjuang sampai akhir. Kamu bisa mencobanya sekarang. Pindahkan kami orang. Saya ingin melihat. Kami memiliki ribuan master dari 3 aula langit dan bumi. Dan berapa banyak yang Anda dapat bunuh? Ketika dia mengatakan ini, wajah anggun dan tampan Wang Xikong sangat mengerikan dan penuh dengan warna-warna ganas. Dengan kata lain, orang lain, bahkan generasi kedua dari kota perbatasan, telah lama melepaskannya dan keluar saat ini. Tapi nama marga York tidak hanya tidak memberikan wajahnya, tetapi juga sangat membuat dirinya jijik. Jika bukan demi situasi keseluruhan, Wang Xikong merasa bahwa dia pasti akan bergerak terlepas dari itu dan langsung membunuh Harvey York. Harvey York meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, "Tentu saja saya tahu kemampuan 3 aula langit dan bumi. Saya juga tahu bahwa Anda pasti dapat memindahkan orang. Tapi jangan lupa, tempat yang luar biasa ini. Ini adalah kediaman Harvey York saya saat ini. Perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H. Dan penguasa Jiecheng masa depan. Hanya kalian. Kalian masih memenuhi syarat untuk masuk paksa ke kediamanku. Apakah tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan? Aku telah melihat Raja Kota Realem dalam akhir-akhir ini. Saya, perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, ingin naik tahta. Meskipun masih ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Namun, identitas saya sekarang sama dengan 7 leluhur besar. Jika Anda ingin mengaktifkan energi kota perbatasan untuk melakukan sesuatu kepada saya, setidaknya 7 tuan besar harus setuju dengan suara bulat. Dan sekarang, hanya kamu berani menggeledah kediamanku.
Harvey York hanya mengucapkan sepatah kata dan memukul wajah Wang Xikong secara perlahan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak mengerti apa-apa? Wajah para Master Aula Bumi berubah drastis dalam sekejap, dan senjata api yang diangkat satu persatu tanpa sadar terkulai. Mereka mengira Harvey York tidak mengetahui hukum dan aturan kerajaan kota Jiecheng ini. Tapi tanpa diduga, Harvey York tidak hanya tahu segalanya, tetapi juga mengatakannya. Tanpa sepengetahuan Harvey York, mereka masih bisa mengabaikannya dan berpura-pura tuli dan bisu. Tapi sekarang Harvey York telah mengatakan semua aturan ini. Jika mereka masih berpura-pura bodoh, itu adalah ketidaktaatan. Singkatnya, pada saat ini, orang-orang di Aula Bumi ini benar-benar tidak berani memindahkan Harvey York. Mereka juga tidak bisa menyentuh Harvey York. Kelopak mata Wang Xikong juga melonjak liar. Tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil posisi itu. Kota batas 7 tuan kami telah lama menentukan siapa orang yang berkuasa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang luar yang memiliki kesempatan? Jadi, Anda, untuk apa?" Harvey York menarik telinganya. Apakah semua orang 7 tuan di kota batas dengan suara bulat setuju? Bagaimana saya baru saja mendengar bahwa keluarga Wudang Zhang dan Sekte 5 Racun semuanya mendukung saya untuk naik tahta. Kamu Wang Xikong. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mewakili 7 tuan? Bab 7076. Kupon besi dan su. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa aku tidak akan menjadi penguasa kota batas di masa depan. Selama saya memiliki kemungkinan untuk berkuasa. Kamu adalah pelanggar berikutnya sekarang. Harvey York tampak mengejek. Apakah kamu benar-benar berani menyentuhku? Beranikah kamu? Wang Xikong tampak kedinginan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak menyiapkan kartu hall lain ketika aku datang ke sini? Berbicara tentang ini, Wang Xikong mengeluarkan kartu pinggang khusus dari tangannya dan menyalakannya di depannya. Gulungan besi dan su. Siapapun selain milik penguasa kota dapat diizinkan masuk dan keluar dari manapun. Benda ini hanya bisa digunakan sekali. Namun, saya pikir itu digunakan saat ini. Tepat. Jangan katakan bahwa kamu York bukan tuan muda kota perbatasan saat ini. Bahkan jika itu kamu harus mematuhi tiket besi buku dan su. Setelah mengatakan ini, Wang Xikong melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata, "Ayo orang-orang, masuk dan dapatkan orang." Wah, tanpa menunggu orang-orang Aula Bumi bergerak, Harvey York melangkah maju dan datang langsung ke Wang Xikong. Jepret, tanpa memberi Wang Xikong kesempatan untuk bereaksi, Harvey York menamparkan wajah Wang Xikong dengan backhand. Sebuah tamparan sangat keras langsung menamparkan mulut Wang Xikong hingga berdarah. Dan sosoknya terhuyung mundur. Penonton kaget, yang disebut penguasa Aula Bumi, serta para penjaga Zhang Mansion, semua menyaksikan adegan ini. Dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Jangan bergerak. Tepat ketika penguasa Aula Bumi melangkah maju dengan marah, tangan kanan Harvey York bergetar. Dan tiket besi buku dan su yang dipegang Wang Xikong barusan. Saya tidak tahu kapan itu muncul di tangannya. Melihat tiket besi dan su ini, gerakan sekelompok Master Aula Bumi sedikit terhenti. Dan wajah mereka sangat jelek. Benda ini awalnya adalah kartu hall mereka. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa itu jatuh ke tangan Harvey York saat ini. Harvey York, kamu benar-benar berani memindahkanku. Kamu. Wang Xikong menutupi wajahnya dan mengertakkan gigi. Berlututlah dan bicaralah.
Harvey York melemparkan tiket besi buku Dansu di tangannya dan tersenyum. Ekspresi wajah Wang Xikong astringen. Dan dia terjerat karena tidak tahu bagaimana membuka mulutnya dan bagaimana menghadapinya. Menurut kata-katamu, benda ini, kecuali penguasa kota Realem, dapat mengendalikan semua orang. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pedang Sang Fang. Kan, sekarang, saya memegang tiket besi buku Dansu dan membiarkan Anda berlutut. Apakah ada masalah? Jika kamu tidak berlutut, maka itu berarti benda ini tidak berguna. Kamu. Wang Xikong menggunakan benda ini untuk membodohi penguasa Jie Cheng di masa depan. Kejahatan apa yang harus kamu terima? Jika kamu berlutut, itu berarti benda ini berguna. Aku memegang benda ini. Membiarkanmu berguling, kamu harus berguling. Biarkan kamu memanjat, kamu harus memanjat. Jadi, Wang Xikong, kamu tidak punya banyak pilihan. Wang Xikong mengertakkan gigi pada saat ini. Dan dia memiliki keinginan untuk mencekik Harvey York secara langsung. Tetapi di hadapan kupon besi Dansu yang dia keluarkan, seluruh tubuhnya kaku. Dan semua orang di Zhangfu menatap Harvey York dengan ekspresi rumit. Saat ini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak memiliki sedikit pun kekaguman pada kupon besi Dansu. Tetapi langsung meraihnya di tangannya dan menggunakan kupon besi Dansu untuk memaksa Wang Xikong. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Harvey York bukan penduduk asli Jie Cheng. Jadi dia tidak menghormati dengan tiket besi Dansu. Dan wajar jika dia tidak hormat. Tuan Ma Yuan juga menyipitkan mata sedikit pada saat ini. Dan dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang dapat mengubah status quo kota perbatasan benar-benar Harvey York. Pada saat ini, mata Tuan Ma Yuan sangat panas. Para master dari Aula Bumi saling memandang. Wajah Wang Xikong menjadi pucat saat ini. Dan kemudian dia tersenyum kejam. Perwakilan York, Anda secara paksa merebut kupon besi Dansu. Anda memiliki nyali yang baik. Bab 7077 dipecah menjadi bencana. Apakah saya memiliki benih atau tidak? Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tetapi jika Anda tidak membuat pilihan, saya akan membantu Anda. Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Wang Xikong. Dengan tiket besi buku Dansu di tangannya, sudut mata Wang Xikong berkedut. Dan saat ini dia menyadari mengapa Chen Tiangang tidak ragu untuk menggunakan bantuan besar untuk bergerak. Hanya karena gaya akting Harvey York terlalu mendominasi dan terlalu tidak bisa ditebak. Letakkan tiket besi buku Dansu. Perwakilan York, perilakumu seperti ini adalah tabu di kota wilayahku. Kamu lancang. Sekelompok master Aula Bumi semuanya berbicara dengan wajah mengerikan. Saat ini, Tuan Ma Yuan juga tanpa sadar datang ke sisi Harvey York pada saat ini. Dan berkata dengan suara rendah, Kakak York, lebih baik menghormati kupon besi Dansu ini. Jika kamu seperti ini, satu tidak baik. Dan kamu akan memprovokasi ketujuh leluhur. Wang Xikong mencibir. Harvey York, apakah sekarang kamu mengerti? Merebut gulungan besi Dansu tidak berbeda dengan memukul wajah kota batas. Kamu akan mengalami bencana besar. Harvey York tersenyum ringan. Apakah saya telah membobol masalah? Jangan khawatir tentang saya. Anda harus khawatir tentang diri Anda sendiri. Lagi pula, kesabaran saya selalu tidak terlalu baik. Saat dia berbicara, Harvey York meraih kupon besi Dansu di tangannya dan menjentikkannya langsung ke wajah kiri Wang Xikong. Darah berceceran, dan setengah dari wajahnya langsung bengkak saat ini. Pada saat ini, seluruh orang Wang Xikong tercengang. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, merasa seolah-olah dalam mimpi, dan melihat Harvey York langsung menggunakan dan Book Iron Scroll ke Wang Xikong.
Seluruh penonton juga tercengang. Dalam keadaan seperti itu, dengan premis mengetahui pentingnya kupon besi, dan Harvey York sebenarnya langsung menggunakan dan Book Iron Scroll sebagai senjata pembunuh, menamparkan Wang Xikong dengan backhand. Haruskah ini dikatakan terlalu mendominasi? Atau terlalu tidak bermoral? Banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Dan saya khawatir malam ini tidak akan berakhir dengan memuaskan. Banyak orang harus menghela nafas dalam hati mereka saat ini. Harvey York benar-benar luar biasa. Terutama orang-orang di Zhangfu. Mereka semua tercengang. Keluarga Wudang Zhang jelas merupakan eksistensi yang kuat di antara 7 penguasa kota perbatasan. Tapi tidak peduli betapa hebatnya dia tidak berani mengabaikan gulungan besi buku dan dan dia tidak berani langsung memukul orang. Dengan kupon besi buku dan Tuan Ma Yuan langsung menegakkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Lagi pula, dia tidak pernah sehebat ini dalam hidupnya. Lancang, kamu mencari kematian. Dalam keheningan singkat, pria berpakaian hitam di aula bumi semua melangkah maju dan memblokir tubuh Wang Xikong. Mereka tidak berani menggunakan senjata api yang ditujukan pada Harvey York yang memegang kupon besi dan tetapi mereka tidak bisa membiarkan Harvey York menggertak pucuk pimpinannya sendiri. Wang Xikong menutupi wajahnya, menggelengkan kepalanya saat ini, menenangkan dirinya, dan kemudian menunjukkan senyum mencibir. Perwakilan York, Anda memiliki semacam keberanian benar-benar memukul wajah saya dengan kupon besi dan tapi kamu lebih tahu bahwa tiket besi dan hanya bisa digunakan sekali. Kamu memiliki kemampuan langsung hancurkan aku sampai mati dengan kupon besi buku dan saat ini. Kalau tidak, setelah kejadian ini, aku akan mengerahkan ribuan pasukan dan melawanmu tanpa henti. Hahaha. Berbicara tentang ini, Wang Xikong mencibir dengan gugup. Dia tidak berani sombong di depan gulungan besi buku dan tetapi dia juga memakan Harvey York dan tidak berani bunuh dirinya. Pada saat ini, dia sudah memikirkan bagaimana membalas dendam pada Harvey York setelah hari itu berlalu. Memikirkan hal ini, Wang Xikong, yang wajahnya penuh darah, bersemangat, dan seluruh tubuhnya hampir gemetar. Harvey York harus mengakui bahwa untuk bisa menjadi penguasa aula bumi, Wang Xikong memang memiliki beberapa keterampilan. Bab 7078. Anda benar-benar tidak mati saat ini. Tidak berlutut dan meminta bantuan seseorang, tetapi juga mengancam saya. Harvey York dengan lembut menepuk wajah Wang Xikong dengan kupon besi dan di tangannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu, kan? Jika kamu berani, kamu tidak akan terlalu omong kosong. Wang Xikong mencibir dengan kejam. Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu mengembalikan tiket besi dan ke Zhao sekarang. Lalu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Dan kemudian menawarkan wanita Heina dengan kedua tangan. Itu bisa berakhir di sini. Jika tidak, Anda akan membayar harga hidup Anda untuk pilihan Anda yang salah. Pada saat itu, tidak hanya kamu, tetapi bahkan orang-orang yang berdiri di sisimu saat ini akan membayar harga yang tak terbayangkan. Malam ini, Wang Xikong datang dengan perintah kematian. Dia harus membawa Heina pergi, yang merupakan tujuan pertama. Tentu saja, kehilangan mukanya tidak akan dilupakan begitu saja seperti ini. Hal ini harus dipulihkan. Harvey York tersenyum ringan. Apakah itu? Karena dikatakan begitu keras, maka Anda bisa membiarkan kuda datang. Aku lebih suka melihat apakah mulutmu lebih keras, atau tiket besi dan di tanganku lebih keras. Melihat bahwa Harvey York hendak menamparkan tiket besi dan di wajahnya lagi. Wajah Wang Xikong tampak gila. Dan pada saat berikutnya,
Dia membawa tangan kanannya ke belakang, siap untuk membuat gerakan mati. Bersama, pada saat kedua belah pihak tegang, di kejauhan, tiba-tiba terdengar deru mesin yang sangat besar. Kemudian, mereka melihat benda logam berwarna hitam besar muncul di ujung cakrawala, bersiul dengan aura dingin yang tak tertandingi. Segera, sebuah helikopter tempur seukuran kapal pesiar muncul di hadapan semua orang. Di bawah helikopter tempur, ada juga senjata api berat yang sangat besar. Meskipun tidak sengaja mengunci siapapun, tetapi sengaja atau tidak sengaja, mengeluarkan bau pembunuhan yang membuat orang kaku. Di tempat kota Jiecheng ini, sebenarnya ada helikopter bersenjata. Harvey York melihat pemandangan ini dan merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Integrasi sains modern dan seni bela diri tradisional memberi orang rasa kebingungan antara ruang dan waktu. Tanpa menunggu reaksi semua orang, helikopter perang itu sudah langsung tergantung di atas kepala semua orang, dan senjata api berat yang gelap diarahkan ke bawah, dan senjata api itu perlahan berputar, meskipun mereka tidak menuangkan peluru timah, tetapi kekuatan pencegahnya tidak sebanding dengan 36 master aula bawah tanah. Kami adalah surga kota batas. Di udara, ada suara acuh tak acuh dan tenang. Tempat ini telah diambil alih oleh surga. Semua orang di bawah, letakkan senjatamu. Kalau tidak kamu akan terbunuh. Ketika Wang Xikong mendengar ini, wajahnya berubah tajam, dan dia berteriak dengan keras, lancang. Siapa di surga yang bisa mengirim kecuali penguasa kota? Tidak peduli siapa saya. Adalah kejahatan untuk memobilisasi pasukan tanpa perintah. Kejahatan sama dengan menipu raja. Itu bisa menghancurkan 9 klan. Di udara, suara acuh tak acuh keluar lagi. Dalam menyatakan fakta, kami juga menjelaskan sebab dan akibat. Orang-orang yang memobilisasi kami dan yang lainnya secara alami adalah penguasa Jiecheng, 5 penguasa pedang. Wajah Wang Xikong dan yang lainnya berubah drastis dalam sekejap. Dalam keterkejutan, dengan sedikit ketakutan yang tak terkatakan, Tuan Ma Yuan sedikit tertegun, dan kemudian tampak senang. Tuan, Anda benar-benar belum mati. Harvey York juga mengangkat kepalanya dengan tajam. Matanya sedikit menyusut saat ini, dan ekspresinya sedikit aneh. Penguasa kota batas, Dao Wujue, yang telah hilang selama hampir 10 tahun, telah kembali. Itu tidak ilmiah. Bab 7079. Kembalinya Raja. Ledakan. Segera, helikopter perang besar ini mendarat perlahan dan berhenti di platform besar di gerbang Zhangfu. Segera setelah itu, palka terbuka, dan puluhan pria berjubah putih berjalan keluar. Ekspresi mereka acuh tak acuh dan wajah mereka dingin, seperti robot atau boneka. Ketika mereka berjalan keluar seperti ini, sulit untuk mengatakan apakah mereka orang sungguhan atau bukan. Di kerumunan, ada beberapa pria dan wanita bertopeng menjulang. Orang ini tidak terlalu mencolok, tetapi mereka membawa pengamanan yang tak terlihat. Harvey York meliriknya dengan santai, dan tahu bahwa kekuatan pria dan wanita ini tak terduga, dan kemungkinan mereka semua adalah master hebat. Setingkat dewa perang, hanya bisa dikatakan bahwa kota batas memang memiliki dasar dalam. Segera setelah itu, seorang wanita yang mengenakan Givenchy kucur dan kacamata tanpa bingkai berjalan perlahan. Dia memberi jalan ke satu sisi dan memberi jalan kepada seorang pria parubaya dengan setelan Zhongshan. Pria itu tinggi dan tampan, dan pakaiannya tampak sedikit lusuh, dan beberapa tempat bahkan ditambal. Namun meski begitu, ketika mereka melihat pria ini, semua orang masih
merasakan ledakan rasa sakit di depan mereka. Semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi merasakan keinginan untuk berlutut. Pria parubaya ini terlihat biasa saja. Tetapi gerakan santai dan tatapan matanya dapat membuat orang secara tidak sadar merasa takut dan ketakutan. Mata Wang Xikong penuh dengan keterkejutan dan kekhawatiran pada saat ini. Penguasa kota Realem, yang telah hilang selama 10 tahun, tiba-tiba kembali tanpa cedera. Dan ada terlalu banyak hal yang terwakili di dalamnya. Situasi di Jiecheng mungkin akan menjungkir balikkan dunia. Tidak peduli siapa yang merencanakannya sebelumnya. Pada saat 5 raja tak tertandingi kembali, mereka akan berantakan. Para penguasa aula bumi yang saling memandang satu sama lain. Dan kemudian, dengan cepat menyingkirkan senjata api yang mereka bawa, berlutut di tanah. Dengan satu lutut, dan memberi hormat dengan hormat, saya telah melihat. Penguasa kota, Wang Xikong menutupi wajahnya. Dan pada saat ini juga melangkah maju dan membungkuk 90 derajat. Tuan kota, Tuan Ma Yuan dengan cepat melangkah maju. Tetapi tidak berani mendekat. Hanya Harvey York yang dengan tenang menyaksikan adegan ini. Tanpa merendahkan. Dan tidak mengambil inisiatif untuk menyapa. Dia berpikir bahwa penguasa kota Realem yang legendaris ini telah menghilang. Selama hampir 10 tahun. Apa arti kembalinya raja yang begitu tiba-tiba itu? Dao Wujue tidak pernah memperhatikan yang lain. Tetapi setelah melihat Harvey York dalam-dalam, dia berkata dengan ringan, saya telah mengasingkan diri selama 10 tahun dan mengabaikan dunia. Tapi bagaimanapun juga, aturan kota perbatasan tidak bisa diubah. Perwakilan dari Liga Seni Bela Diri Negara Besar H, dengan status terhormat, dapat menggantikan saya di masa depan. Di kota perbatasan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah 10.000 orang di bawah satu orang di Jiecheng. Saya mengerti bahwa aula bumi perlu menegakkan hukum. Tetapi jika Anda tidak mengikuti bahkan aturan dasar, Anda tidak dapat menegakkan hukum ini. Oleh karena itu, apakah saya benar atau salah? Hari ini, aula bumi akan memberi saya penjelasan. Ketika dia mengatakan ini, Dao Wujue tampak acuh tak acuh dan tidak memiliki emosi sedikit pun. Harvey York memiliki ekspresi tertarik. Tuan kota kembali ke raja pemilik Jiecheng Dao. Membuka mulutnya adalah aturannya. Dan menutup mulutnya adalah hukum raja. Sepertinya tidak ada yang perlu untuk dibicarakan malam ini. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Dan saya khawatir dia tidak lagi memiliki banyak prestise di kota perbatasan. Tidak peduli apa. Ketika dia kembali, dia selalu harus membuat seluruh Jiecheng menyadari bahwa mereka masih memiliki master di kepala mereka. Sekarang adegan ini yang disebut membunuh ayam dan monyet. Dan saat ini, ayam ini secara alami adalah Wang Xikong. Bab 7080. Sangat kuat. Mendengar kata-kata Dao Wujue, para penguasa aula bumi tidak ragu sama sekali. Dan mereka semua berlutut di tanah dengan sekejap dan kemudian berbisik, kami akan menunggu kesalahannya. Dan meminta penguasa kota untuk menghukum. Wang Xikong melompat keluar dari sudut matanya dan tersenyum, Tuan kota, Anda salah paham. Kamu belum kembali selama 10 tahun. Aku khawatir kamu tidak tahu situasi saat ini di Jiecheng. Tolong dengarkan aku. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Wang Xikong bukan orang bodoh. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak berhati-hati malam ini, dia akan menjadi seekor burung. Agar tidak ditampar sampai mati di tempat ini, dia harus mundur dan memilih untuk mengaku. Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat pemandangan ini tanpa komitmen. Yang lain takut pada Dao Wuji.
Tetapi Harvey York tidak merasakan apa. Bukankah situasi saat ini di Jiecheng hanya memanfaatkan kehadiranku dan bersiap untuk merebut kekuatanku? Dao Wujue berbicara dengan ringan. Tetapi ada aura yang tak terkatakan dalam kata-katanya. Jika saya kembali lagi lebih lama, apakah penguasa kota akan berubah? Apakah ini putriku? Muridku akan mati tanpa bisa dijelaskan. Bahkan di mana mereka tinggal. Kamu berani masuk tanpa izin. Keberanianmu ini benar-benar tidak kecil. Ketika kata-kata itu jatuh, Dao Wujue perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengguncangnya di udara. Klik, dengan suara yang tajam. Wang Xikong berteriak. Dan seluruh orang berlutut langsung di tanah. Dan kakinya sepertinya langsung terjepit oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun, Wang Xikong ini juga seorang karakter. Meskipun kakinya patah, dia masih mengertakkan gigi dan tidak membiarkan dirinya berteriak keras. Hanya saja di matanya ada cahaya dingin kebencian saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Dao Wujue membunuh ayam dan menggertak monyet, dia akan menamparkan dirinya sendiri paling banyak beberapa kali. Namun tak disangka, Dao Wujue langsung menghancurkan kakinya. Sekarang perjuangan di kota batas sangat intens. Wang Xikong, yang telah terhapus kakinya, setara dengan langsung keluar dari panggung besar kota batas. Pada saat ini, kebencian Wang Xikong di dalam hatinya benar-benar pecah. Dia tidak sabar untuk melompat langsung dan berduel tanpa akhir dengan Dao Wujue. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mencapai puncak. Tapi sekarang saya pikir Anda tidak cocok untuk melanjutkan posisi ini. Sekarang, aku telah mematahkan kakimu dan memberimu kesempatan untuk turun tahta. Apakah Anda puas? Dao Wujue menyipitkan mata sedikit. Ekspresinya acuh tak acuh. Wang Xikong bernapas dengan cepat, dan hatinya penuh amarah. Tetapi saat ini dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata, hati. Xikong menerimanya dengan yakin. Itu bagus. Dao Wujue berbalik. Tidak lagi menatap Wang Xikong. Dan kemudian berjalan ke halaman rumah besar Zhang dengan tangan di punggungnya. Lu Xiaoxing, sampaikan dekrit saya. Pertama, penguasa Aula Bumi, Wang Xikong, mengundurkan diri sendiri. Dan saya memerintahkan Chen Disa untuk memimpin Aula Bumi. Dan mereka yang tidak mematuhinya dibunuh tanpa amnesti. Kedua, karena wakil York adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H. Dia harus menjadi penguasa masa depan kota kerajaan kita. Dan saya akan mendiskusikan dengan imam besar dan 7 tuan tentang masalah ini. Untuk mengeluarkan piagam. Ketiga, mulai sekarang, segel semua transfer personel dan transaksi akuntansi di Jiecheng dalam 10 tahun terakhir. Dan saya pribadi akan memeriksa akun dan memeriksa kasusnya. Seluruh pimpinan di berbagai tingkatan kota batas harus patuhi dekret. Pelanggar akan dibunuh tanpa ada pengampunan. Berbicara tentang ini, Dao Wujue berhenti dan berkata dengan ringan. Ngomong-ngomong, beritahu 7 tetua bahwa jalanku menuju kesatuan surga dan manusia tidak jauh. Biarkan mereka bersiap lebih awal. Setelah mengatakan ini, Dao Wujue masuk ke mansion. Wajah Wang Xikong berubah. Apa jalan menuju kesatuan surga dan manusia? Tidak jauh. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.